Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta Sejarah kembali membawakan kisah dari Dewi Jambi, Dendam Adik Ipar. Karena ucapan kakak iparku yang selalu memojokkanku, aku menjadi dendam dan gelap mata hingga berujung pertikaian dan kematian. Maukah aku menghadapi teror yang datang? Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya, Dendam Adik Ipar, karya Dewi Jambi. Mendung menggelayut manja di langit sore ini. Langit menjadi gelap seperti gelapnya hatiku. Ku kepal tanganku kuat. Semilir angin pertanda akan hujan lebat tak menyurutkan tekadku untuk pergi mengunjungi Nyai Dasinem, kenalanku. Ku starter motor bergegas untuk pergi memburu waktu. Ingin sesegera mungkin sampai di rumah Nyai Dasinem, dukun teluh terkenal di kota tempat tinggalku. Hujan turun dengan deras menemani perjalanan panjangku. Jarak dari rumah ke tempat Nyai Dasinem berkisar 1 jam, tapi itu tak menyurutkan semangatku untuk bisa bertemu dengan Nyai. Ini semua karena sakit hati terhadap perlakuan kakak iparku, wanita setengah baya bertubuh kurus yang selalu saja mencari kesalahanku. Dari awal menikah, dia selalu sinis. Ada saja yang ia adukan ketika bertemu dengan Mas Haris, suamiku. Setiap bertemu dengannya, pasti Mas Haris marah-marah tanpa sebab. Ia selalu iri dengan kehidupanku. Berulang kali keponakanku mengadu, "Dea, mata-mataku." Dea selalu merekam percakapan Sri, iparku. Ketika Sri bercerita dengan tetanggaku, Dea berpura-pura bermain bersama teman-temannya. Tanpa sepengetahuan Sri, Dea berselancar ria di dunia maya memberikan informasi akurat. Satu persatu, kebusukan Sri terekam jelas di memori HP-ku. Kukumpulkan bukti-bukti itu dan kuadukan semua dengan Mas Haris. Sayangnya, tak seperti dugaanku. Mas Haris selalu membela kakak perempuannya, dan aku hanya bisa gigit jari, kalah telak. "Makanya kalau jadi orang jangan baper," seloteh Sri ketika melihatku melintas. Dengan jelas menyindir aku. "Maksud Mbak apa ya?" Kuhentikan langkahku tepat di hadapannya. Tetangga yang melihat perlahan mendekat, kepo. "Gak ada maksud apa-apa, wong aku lagi ngobrol dengan Sulastri. Kok kamu yang tersinggung?" Jawabnya cuek sembari melengos. Dongkol rasa hatiku, tapi berusaha ku tahan dengan segenap kemampuanku. Aku pun berlalu. Muak sudah dengan sifat Sri yang terlalu banyak menyimpan kebohongan. Kurebahkan tubuhku sambil berselancar di dunia maya memakai HP bututku. Sebuah iklan mengalihkan perhatianku. Iklan jasa teluh yang dibuat oleh Nyai Dasinem. Ide brilian seketika hadir di benakku. Aku akan menyingkirkan Sri dari kehidupanku. Kuhubungi nomor WhatsApp yang tertera di iklan itu. Jiwa jahatku bergelora. Setan menari-nari cantik di pelupuk mata. Senyum sinisku merekah manja. Bendera perang siap dikibarkan. Tok 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 tok. "Assalamualaikum," sapaku pelan. Tak ada jawaban. Aku hanya diam mematung di depan pintu. Rak. Pintu seketika terbuka lebar tanpa ada yang membukanya. Nyaliku mulai ciut. "Masuk, Nak." Sebuah suara parau menyambutku. Dengan langkah pelan, aku memasuki ruangan temaram yang hanya ditemani lampu teplok berukuran mini. Suasana dingin dan sangat menakutkan. Tanganku silangkan di dada, menahan dingin yang menusuk karena bajuku basah. "Silahkan duduk, Nak," ujar sesosok nenek berambut panjang berwarna putih. Wajahnya tidak menyeramkan. Ia tersenyum manis melihat kedatanganku. Terima kasih, Nek," ucapku terbata menahan dingin di tubuhku. "Panggil aku Nyai. Apa maksud kedatanganmu ke sini?" serunya. "Begini, Nyai, maksud kedatangan saya kemari
ingin membalas sakit hati kepada kakak ipar saya, Nyai. Jawabku. Sudah kau bawa syarat-syarat yang kupinta? Aku mengangguk cepat. Sepasang ayam cemani, kopi hitam, dan kembang 7 warna, serta foto Sri sialan itu segera kuserahkan. Nyai Dasinem tersenyum sinis. Ia memulai ritual dengan mantra-mantra yang tak ku mengerti. Ini, silahkan kau kuburkan benda ini di sekitar tempat tinggal Sri. Jangan lupa, kau ucap namanya 7 kali. Kau lihat besok betapa ampuhnya mantraku ini. Seru Nyai kemudian. Aku pun berterima kasih dan permisi pulang. Baju yang semula basah sudah kering di badan. Hari sudah gelap. Ku tatap layar HP-ku. Ada banyak panggilan Mas Haris di sana. Aku segera pulang ke rumah. Hatiku riang bukan kepalang. Sebentar lagi wanita busuk itu benar-benar akan hilang dari pandangan. Sri akan segera kulenyapkan. Di sisi lain, aku terjaga ketika kulihat jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Kulihat suamiku masih tertidur pulas di sampingku. Dengan perasaan takut, kutinggalkan suamiku sendiri sembari mengendap-endap keluar kamar. Suasana sangat sepi, hanya terdengar gemeritik hujan dan suara jangkrik yang bersahutan. Kubuka pintu belakang rumah dengan perlahan, sambil sesekali melirik kiri dan kanan. Bungkusan dari Nyai Dasinem tak lupa kubawa. Cangkul pun telah ku siapkan. Dengan mengendap-endap sambil membawa senter di tangan, ku ayunkan langkahku menuju rumah Sri, iparku yang judes dan juga busuk hati. Kususuri semua sudut halaman rumah Sri, mencari tempat strategis untuk menanamkan bungkusan dari Nyai Dasinem, dukun teluhku, dan pohon jambu di halaman belakang rumah. Pilihan yang tepat. Segera kukuburkan benda itu dengan mencangkul perlahan. Sebuah lubang kecil kuciptakan. Selesai menguburnya, segera kupacu langkah secepatnya agar tidak ketahuan. Senyum sinis mengembang manis di bibirku. Mati kau Sri, gumamku dalam hati. Dek, bangun, ujar suamiku seraya menggoyang-goyangkan tubuhku kuat. Apaan sih Mas? Masih ngantuk ini, jawabku marah. Itu Mbak Sri pagi-pagi dibawa ke rumah sakit, muntah darah kata Mas Farhan, celotehnya. Aku yang mendengar berusaha menahan rasa bahagia. Akting sedih sengaja kupilih agar suamiku tak mengetahui kebusukanku. Bagaimanapun Sri adalah kakak perempuan kandungnya. Ia pasti menyayanginya. Aku harus pandai bersandiwara. Loh, kok bisa? Padahal kemarin kulihat Mbak Sri baik-baik saja Mas, jawabku berpura-pura. Ya ndak tahu dek. Ayo kita ke rumah sakit. Kasihan Mas Farhan dan Aldo ndak ada yang nemenin, ajak suamiku. Iya Mas, ayo kita pergi, jawabku sesegera mungkin. Aku harus menunjukkan wajah peduli, padahal di hati malas sekali. Sementara itu di perjalanan, aku hanya diam 1000 bahasa. Begitupun suamiku. Ia tampak sangat khawatir. Berulang kali ia membuka gawainya, mengabari seluruh keluarga perihal sakit yang diderita mbaknya. Kuseka mata dan pipiku berpura-pura menangis. Mimik mukaku pasang sesedih mungkin. Aku ingin meyakinkan suamiku bahwa aku turut khawatir. Trek. Gawai suamiku bergetar. Dia lalu mengangkatnya. Nggih Mas Farhan. Oh, nggih. Suamiku manggut-manggut. Entah apa yang diceritakan Mas Farhan, aku tak mendengar. Yang kulihat hanya wajah suamiku yang berubah menjadi merah. Matanya berair. Waalaikumsalam Mas. Suamiku mengakhiri perbincangannya. Suamiku menghela nafas panjang. Wajahnya tampak sangat khawatir. Bulir-bulir bening seketika jatuh di pipinya. Aku merasa sedikit kasihan, sedikit yang banyak rasa bahagia. Sepertinya kabar buruk tentang Sri akan segera ku dengar. Mbak Sri harus segera dioperasi. Muntah darahnya tak mau berhenti. Ia kehabisan banyak darah. Jika sepertinya terus nyawanya bisa terancam. Suamiku mulai membuka percakapan. Memang Mbak Sri sakit apa Mas? Tanyaku penasaran. Dokter bilang ada benda asing di perut dan paru-paru Mbak Sri. Tapi Mas juga gak tahu itu apa, jelasnya. Ya ampun, kasihan Mbak Sri, ujarku sok peduli. Suamiku mengangguk pelan. Tatapannya sayu tak bertenaga. Kabar itu begitu mengejutkan baginya. Rasain kau Sri, itulah akibatnya jika bermain api dengan diriku.
Gumamku dalam hati. Apaan sih dek, kok senyum-senyum? Lagi kalut begini kamu malah senyum-senyum sendiri. Kamu seneng mbakku masuk rumah sakit? Cecar suamiku. Ah, apaan sih mas, sudah aja kamu. Ya gak mungkin lah aku seneng, wong dia mbakmu juga. Dalihku. Aku benar-benar terkejut dengan ucapan suamiku. Kan kamu sendiri yang bilang dek, kalau Mbak Sri itu judes dan tukang adu. Jadi kamu sakit hati dengan Mbak Sri, ujarnya ketus. Ah, mengada-ada aja kamu mas. Sudahlah, aku mau nonton drakor aja, kataku berpura-pura merajuk. Tajam juga pikiran suamiku ini. Bisa gawat kalau sampai ketahuan. Habislah aku harus lebih berhati-hati, pikirku. Tiba di rumah sakit, Mas Haris langsung menuju ruangan tempat Mbak Sri dirawat. Kondisinya berangsur membaik, kata Mas Farhan. Hatiku pun sedikit kecewa mengingat Nyai Dasinem. Kerjanya lambat. Mengurus wanita satu ini aja gak becus. Mbak Sri masih aja hidup. Kami menelusuri setiap lorong di rumah sakit. Tak lama kami melihat samar-samar Mas Farhan dan anaknya duduk di depan ruangan Mbak Sri. Suamiku melambaikan tangan ketika pandangan mata Mas Farhan melihat ke arah kami. Ia pun membalas lambaian itu. Bagaimana keadaan Mbak Sri mas? Tanya Mas Haris khawatir. Alhamdulillah, mulai membaik Riz. Sudah tidak muntah lagi, jawabnya. Kejadiannya gimana sih mas? Kok tiba-tiba Mbak muntah darah begitu? Perasaan kemarin baik-baik aja, cecar Mas Haris. Yo mas juga nggak tahu Riz. Ya mas ingat tadi malam ada suara keras di atap rumah. Seperti ada yang melempar batu besar. Tidak lama setelah itu mbakmu muntah-muntah tak berhenti, jelas Mas Farhan. Wajah Mas Farhan tampak sangat lelah. Aku sih masa bodoh aja. Tidak ada sedikit pun rasa sesal dan kasihan. Yang aku inginkan hanya kematian Sri, wanita yang sangat kubenci selama ini. Riz, kamukah itu dek? Sebuah suara yang sangat aku kenal memanggil suamiku. Ya, itulah wanita sialan yang selama ini membenciku. Tanpa menunggu aba-aba, Mas Haris segera masuk ke ruangan. Aku tetap menunggu di depan pintu. Tak sudi melihat wajah busuk itu. Mengingatnya saja, aku sudah benci. Tak lama Mas Haris keluar melihatku yang masih setia menunggu. Aku tetap diam terpaku tanpa sepatah kata pun. Aku lebih baik bungkam daripada salah dalam berbicara. Bisa berabe, kamu gak ikut masuk dek. Mbak Sri nanyain kamu, ujarnya memelas. Tumben nanyain aku. Biasanya malah malas ngeliat aku, batinku. Ah enggak lah mas, aku di sini aja. Tolakku kasar. Aku masih kesal dengan kata-katamu, tuduhanmu yang sangat menyakitkan. Ucapku berpura-pura marah. Padahal aku emang malas untuk melihat Mbak Sri. Itu saja. Sudahlah dek, maafkan mas. Mungkin tadi mas hanya emosi dek. Ayolah lihat Mbak Sri, kasihan dia, rayu Mas Haris. Dengan berat hati dan terpaksa akhirnya aku ikuti kemauan suamiku. Aku masuk dan melihat Mbak Sri sedang terbaring lemah. Aku tersenyum melihatnya. Tapi naas, wanita sialan itu malah melengos dan berpura-pura tidur begitu melihatku. Hatiku tambah terbakar emosi. Beraninya Mbak Sri memperlakukanku seperti itu. Dasar tak punya hati. Awas saja kau Sri, nyawamu takkan lama lagi. Batinku kesal. Aku membalikkan badan, mencoba untuk pergi meninggalkan Mbak Sri. Mukaku merah pada menahan amarah, tapi keburu ditahan suamiku. Ia menggeleng. Sabar sayang, namanya juga orang lagi sakit, ujarnya mencoba menenangkanku. Aku pun mencoba sabar dan kembali membalikkan badan. Mbak Sri berpura-pura bangun dari tidurnya. Tatapannya dingin. Jelas terlihat wajah penuh kebencian terhadap diriku. Bagaimana keadaan Mbak sekarang? Kataku terbata mencoba memperbaiki keadaan. Cuy, jangan sok baik kau Nis. Aku yakin ini perbuatanmu. Bentaknya. Maksud Mbak apa? Jawabku terkejut. Dari mana ia bisa tahu semua itu? Penyakitku ini gak wajar. Pasti semua ini ulahmu kan? Kamu selama ini selalu membantahku. Kamu selalu cari gara-gara denganku, cecar Mbak Sri geram. Aku merasa terpojok. Ucapan Mbak Sri memang benar adanya. Aku terdiam. Ruangan menjadi sangat hening. Otakku berputar mencari solusi.
Kubalikan badan berpura-pura menangis. Sandiwara ini harus berhasil. Jikalau tidak, rusaklah semua usahaku selama ini. Sudah ku bilang mas, aku tak mau masuk. Tapi kamu yang memaksaku. Sekarang kamu lihat sendiri kan perlakuan Mbak Sri padaku. Suasana ku buat sedramatis mungkin. Mbak jangan berpikiran buruk begitu dong Mbak. Capek-capek Nisa datang ke sini malah dituduh begitu. Kasihan istriku Mbak, bela Mas Haris. Iya, aku memang pandai bersandiwara. Aktingku emang jembolan. Seandainya wajahku cantik bak Nia Ramadhani, aku yakin pasti aku menjadi seorang artis. Aku memang hebat, pikirku sombong. Alah, kamu jangan termakan sifat sok baik istrimu Har. Kamu tahu kan istrimu tak sebaik itu. Ejek Mbak Sri membuat suasana bertambah panas. Wes toh Bu, malu dilihat orang-orang. Mulutmu itu loh Bu, pedes kayak cabai rawit setan. Seru Mas Farhan. Nampaknya ia mulai jengah. Kalau begitu lebih baik aku pergi saja daripada berada di sini. Tambah sakit hatiku, jawabku sembari membalikan badan, berlari kencang meninggalkan ruangan Mbak Sri. Pergi saja sana, kedatanganmu cuma membuatku tambah sakit aja. Samar-samar ku dengar suara Mbak Sri. Aku tak peduli dengan Mas Haris yang berlari sembari memanggil namaku. Hatiku sakit, aku semakin benci. Ingin segera menghubungi Nyai Dasinem. Urusan ini harus segera selesai. Aku tak mau menunggu lama. Wanita itu bisa membuatku gila. Sementara itu, ku angkat gawaiku dengan rasa malas. Telepon bergetar. Di layar HP bertuliskan nama Nyai. Aku masih kecewa dengan kinerja Nyai. Iya Nyai, bla 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 bla. Omelku panjang lebar. Singkat cerita, akhirnya Nyai memberi mantra baru. Nyai yakin mantra itu mampu menghabisi ipar laknatku. Aku pun tersenyum tipis. Mantra yang diberi oleh Nyai ku hafal baik-baik. Aku tak ingin gagal. Sakit hatiku ini harus segera terbalaskan. Sri harus mati. Harus. Syarat yang Nyai berikan memang tidak mudah. Aku diwajibkan puasa mutih yang hanya makan nasi putih dan air putih saja dalam waktu 1 minggu. Tapi demi lancarnya niat jahatku, syarat yang tergolong berat itu mudah saja dijalankan. Selama 1 minggu ini, aku sengaja berdiam diri di rumah. Hanya suamiku, Mas Haris, yang bolak-balik ke rumah sakit mengunjungi mbaknya. Semenjak kejadian memilukan itu, aku jadi enggan jika diajak ke rumah sakit. Beruntungnya Mas Haris mengerti keadaanku. Hingga pada hari ke-7 dengan leluasa aku meluncurkan syarat yang terakhir, yaitu menanam paku dan kawat, serta kembang 7 rupa yang dibungkus dengan kain kafan. Benda itu kutanam tepat jam 12 malam. Suasana sangat sepi, karena semenjak Mbak Sri sakit, anak dan suaminya selalu setia menjaganya. Lega. Dengan begini, aku bisa tidur nyenyak, pikirku. Malam yang sangat indah, hati pun sangat bahagia. Tinggal menanti esok hari. Kabar gembira pasti datang menghampiri, dan aku percaya kali ini usahaku pasti tak akan gagal lagi. Sri pasti mati, pasti. Di sisi lain, HP-ku bergetar kembali. Ku angkat gawaiku dengan cepat. Tertulis nama suamiku di situ. Aku yakin ini berita baik yang kutunggu. Assalamualaikum Mas. Hah? Apa Mas? Innalillahi, ya Allah Mas. Kapan? Oh, oke Mas. Waalaikumsalam. Yes, hore! Teriakku kencang tanda bahagia. Akhirnya wanita siaran itu mati juga. Kabar yang kudapatkan dari Mas Haris, kalau tadi subuh Mbak Sri menghembuskan nafas terakhirnya. Sadis memang, bahkan tak punya hati. Tapi ini semua tak akan terjadi jika Sri bisa menjaga lisan dan perbuatannya kepadaku. Sekali 2 kali aku maafkan, tapi jika seringkali, maaf, aku sudah tak tahan. Kadang hati selalu bertanya, apa salahku? Kenapa ia sangat membenciku? Memang, sedari awal saat kami pacaran, Sri sudah memperlihatkan penolakannya padaku. Tapi Mas Haris bersikukuh ingin mempersuntingku. Aku pun sempat mundur. Tapi lagi-lagi karena cinta kami kembali bersatu. Jangan salahkan diriku jika kini hatiku mengeras seperti batu. Sakit hati? Iya jelas. Dendam yang bertahun-tahun aku rasakan kini telah sirna. Sri sudah mati. Urusan anak dan suaminya
Aku tak peduli. Yang penting sekarang aku bebas. Bebas dari rasa sedih dan sakit hati. Sementara itu jenazah Sri tiba pagi ini. Ku dengar jelas suami dan anaknya tak berhenti menangis serta memanggil nama Sri. Begitupun dengan Mas Haris. Pelayat pun sudah banyak berdatangan. Aku yang sedari pagi telah ada di rumah wanita itu pun berpura-pura menangis melihat kedatangannya beserta keluarga lainnya. Aku harus pandai bersandiwara agar orang-orang tak curiga. Mbak Sri, begitu cepat dirimu pergi meninggalkan kami, Mbak. Raungku sembari memeluk mayatnya yang kini telah terbujur kaku di atas kasur tipis di ruang tamu. Pelayat yang melihat ikut terharu. Ya, aku memang jenius. Aktingku tak kaku. Hingga suamiku pun tak tahu jika akulah penyebab mbak kesayangannya meninggal dunia. Sabar sayang, sabar. Maafkan kesalahannya selama ini padamu sayang. Mas tahu, adik orang yang baik. Mas Haris berusaha menenangkanku. Cuy, aku tak sudi memaafkan Sri. Dasar bodoh kau Mas, bisanya ketipu dengan diriku, pikirku. Iya Mas, pasti aku maafkan. Bagaimanapun ia juga mbakku, Mbak Sri. Erangku kembali berakting. Kujatuhkan tubuhku tepat di atas mayat Sri yang kaku. Berpura-pura pingsan untuk melengkapi sandiwaraku. Para pelayat berteriak riuh. Begitupun suamiku yang tak henti memanggil namaku. Dalam hati aku tersenyum puas. Semua berjalan lancar. Sungguh hari yang sangat indah. Singkat cerita, malam ini tahlilan pertama digelar. Makanan ala kadarnya tersedia. Mata Mas Haris dan Mas Farhan masih sembab. Begitupun anak sematawayang mereka. Bocah berumur 14 tahun itu tak henti menitikkan air mata. Ia tertunduk dalam diam. Hatinya sangat terluka mengingat kepergian ibundanya tercinta. Sedari acara dimulai, aku memilih berada di dapur rumah. Tak ada yang menemani, aku sendiri. Hanya gawai bututku yang setia menemani. Aku sengaja menyendiri, duduk sambil menahan senyum yang sembari tadi menggelitik. Aku tersentak kaget. Tak sengaja, aku melihat bayangan putih dengan cepat melesat di dekat jendela. Angin kencang seketika menyibak jilbabku yang berantakan. Dengan perasaan sedikit takut, aku beranjak dari dudukku, memberanikan diri melangkah ke jendela, mencari tahu siapakah bayangan itu. Ipar jahat. Aku terperanjat kaget, jantungku seakan mau copot. Suara itu, suara bulu kuduku seketika meremang. Suara itu sangat aku kenal. Iya, itu suara Sri. Wanita itu seolah-olah ada di dekatku. Kukumpulkan segenap keberanian yang masih tersisa, berusaha bangkit dari dudukku walau kaki gemetar. Delima, teganya kau Delima. Kudengar dengan jelas teriakan wanita itu di balik pintu. Brak! Belum sempat ku dekati pintu. Pintu sudah terbuka dengan sendirinya. Seperti ada kekuatan hebat dari luar. Nampak jelas, wajah sangat mengerikan tegak di hadapanku. Sesosok wanita dengan wajahnya yang putih pucat. Sekeliling matanya menghitam. Ia melotot tajam kepadaku. Senyumnya yang lebar menyeringai menakutkan. Rambutnya yang berantakan panjang mengurai. Gaun putihnya kesana kesini tertiup angin kencang. Aku jatuh, terduduk di lantai. Pandanganku seketika buram. Lututku lemas tak bertenaga. Tidak, jangan ganggu aku, teriakku sebelum akhirnya semua gelap dan aku pun tak ingat apa-apa. Dek, bangun dek. Kamu kenapa tidur di sini? Suara Mas Haris ketika membuatku terbangun dari tidur panjangku. Aku bingung, sembari celingak-celinguk memandang sekitar. Aku heran, kenapa bisa tidur di tempat seperti ini, di dapur rumah Sri. Kepalaku terasa sangat berat, sakit dan berdenyut. Kuraba bagian belakang, terasa seperti ada benjolan sebesar jempol kaki. Kemungkinan kepalaku terbentur. Au, sakit, erangku. Apanya yang sakit, dek? Mas Haris khawatir sembari ikut meraba di belakang kepalaku. Benjol, dek. Kenapa bisa benjol, dek? Tanyanya heran. Gak tahu mas, tadi aku... Tak kulanjutkan ucapanku, mengingat kejadian tadi bisa membuat rahasiaku terbongkar. Apa, dek? Ah, bukan apa-apa mas.
Elahku. Mas, ayo kita pulang mas. Aku sangat lelah. Pintaku sembari menyodorkan tanganku. Aku tak ingin Mas Haris menggali lebih dalam dan itu bisa mengakibatkan terkuaknya rahasia besar dalam hidupku. Bisa-bisa aku dicerainya jika ia tahu akulah dalang kematian kakak tercintanya. Mas Haris memapahku pulang ke rumah. Para warga yang sudah bubar, rumah Mbak Sri pun tampak lengang. Mas Farhan dan anaknya sudah siap berbenah. Mereka terlihat tabah. Tak ada lagi tangis dan air mata yang berlinang. Yang tersisa hanya matanya yang masih tampak sembab. Kejadian menegangkan baru saja aku alami, membuat diriku menjadi ketakutan. Aku tak tenang. Mataku selalu menatap ke pintu dan jendela. Takut sewaktu-waktu wanita itu muncul lagi. Tidur lagi dek, udah malam ini, ujar suamiku seraya menunjukkan jam dinding. Waktu memang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku pun mengangguk dan berbaring di samping suamiku. Kupeluk tangannya agar ia tak jauh dariku. Aku sungguh takut. Mas Haris tampak tak bergeming. Ternyata ia sudah terlelap. Ku dengar dengkurannya begitu kuat. Sialnya mataku tak jua mengantuk. Aku masih terngiang wajah menyeramkan itu. Senyumnya, matanya sangat mengerikan. Serat, serat, serat. Ku dengar samar-samar suara kaki diseret. Aku semakin ketakutan. Ku tarik selimut menutupi wajahku. Badanku seketika menggigil dan gemetar. Serat. Langkah kaki itu semakin mendekat. Dan kurasakan selimutku ditarik dengan paksa hingga terpaksa aku membuka mata. Slap! Seketika aku rasakan kakiku ditarik dengan keras. Aku berusaha berontak. Tanganku menggapai suamiku. Tapi anehnya, Mas Haris tampak tak bergeming. Kulihat dengan jelas pasang tangan pucat berusaha menarik tubuhku keras. Tangan itu dipenuhi kuku-kuku tajam mencengkram kuat. Aku takut. Aku menangis jadi-jadinya. Aku berusaha teriak. Tapi anehnya, suaraku seperti tertahan. Yang membuatku lebih ketakutan begitu aku melihat wajah itu menyeringai, mengerikan. Wajah pucat itu tersenyum lebar, menampakkan giginya yang tajam. Delima, ucapnya sembari mendesis menakutkan. Darah mengecer keluar dari mulutnya. Mbak Sri. Bibirku bergetar menyebut namanya. Teganya kau Delima, ucapnya sembari mencengkeram kuat kakiku. Tangan dingin itu membuatku lemas. Aku pasrah. Maafkan aku mbak, ucapku lirih berurai air mata. Tak semudah itu. Aku akan menuntut balas. Hidupmu tak akan tenang. Kau telah memisahkan aku dengan suami dan anakku. Aku tak rela. Teriaknya marah. Cengkraman itu terlepas. Ia tegak dengan wajah yang sangat marah. Ia kemudian menyeringai penuh arti. Aku hanya terdiam mematung menatapnya dengan takut. Seketika tubuh Mbak Sri tertutup oleh asap yang sangat tebal. Dan tak lama menghilang entah kemana. Aku tertunduk lemas. Ku tatap suamiku yang masih terlelap. Seketika ada segumpal penyesalan. Dadaku terasa sesak. Aku yakin kedepannya hidupku tak lagi tenang. Perasaan bersalah dan ketakutan tak akan pernah hilang. Mbak Sri, maafkan aku, ucapku lirih sembari menutup mataku. Aku lelah dan sangat lelah. Hingga dalam hitungan detik, aku pun sudah terlelap. Di sisi lain, ku dengar suara lagi. Delima khairun nisa. Ku dengar samar-samar ada yang memanggil namaku. Dengan perasaan malas ku buka mataku perlahan. Tanganku meraba ke samping, tak kutemukan suamiku. Lantas siapa yang memanggil namaku? Duk. Mataku seketika terbeliak mendengar suara dari arah lemari pakaian. Lemari kayu jati berornamen kembang itu bergetar, seperti ada yang mengetuk dari dalam. Pandanganku seketika menggigil ketakutan. Kulihat dengan jelas pintu di lemari itu sedikit demi sedikit terbuka.
Krek. Bunyi pintu yang terbuka perlahan. Padahal jelas sekali, ku ingat lemari itu telah terkunci sebelum aku tertidur. Ku perhatikan dengan seksama, ada sesuatu yang keluar dari balik pintu. Jari-jari tangan pucat berkuku sangat panjang, membuatku bergidik ngeri. Mas Haris! Teriakku memecah keheningan malam. Tak ada sahutan dari Mas Haris. Aku tak tahu ia hilang kemana. Dalima Hairun Nisa. Suara itu kembali terdengar diiringi dengan kepala menyeramkan yang menyembul dari dalam lemari. Nampak dengan sangat jelas, sosok itu yang memanggil namaku. Rambutnya panjang aut-autan, matanya melotot tajam ke arahku, seolah hendak menerkam diriku. Bibirnya menyeringai mengerikan. Itulah Mbak Sri, wanita yang mati karena aku teluh. Mbak, sudahlah Mbak, berhenti menggangguku, aku lelah Mbak. Mohonku disela rasa takutku. Hahaha, bisa juga kau takut Delima. Kenapa tak kau pikirkan sebelum kau membunuhku, ah? Katanya seraya mengangkat kedua tangannya, ingin mencekek leherku. Ia mendekat melayang di udara hendak menghampiriku. Aku menutup kedua mataku, pasrah. Yang aku bisa hanya menangis dengan kencang. Aku sangat ketakutan. Badanku sangat lelah. Hingga untuk beranjak pun aku tak mampu. Denisa! Kurasakan seseorang menepuk lembut pundakku. Kudongakkan kepalaku dengan cepat. Betapa bahagianya hatiku melihat siapa yang menepuk pundakku. Mas Haris! Teriakku seraya memeluk erat pinggang suamiku. Ia nampak sangat terkejut. Ada apa Nis? Kok kamu nangis? Tanya Mas Haris khawatir. Mas dari mana saja? Aku takut. Jawabku seraya terisak. Apaan sih kamu Nis? Selama ini Mas tahu kamu orangnya berani, mandiri. Mas baru dari toilet, kebelet pipis. Tuturnya panjang lebar. Aku terdiam sesaat. Aku tak mau bicara lebih banyak lagi. Bisa-bisa keceplosan dan tamatlah riwayatku. Predikat sebagai Nyonya Haris akan segera tergantikan dengan narapidana. Amit-amit, pikirku seraya menggeleng-gelengkan kepalaku. Apaan sih dek? Dek jelas banget kamu. Diajak ngomong malah geleng-geleng. Sungut Mas Haris kesal. Sudahlah Mas, ayo kita tidur. Aku sangat mengantuk. Ajakku mengalihkan pembicaraan. Mas Haris mengangguk dan aku pun segera berbaring di sampingnya, seraya memeluk erat. Aku sangat takut Mbak Sri akan muncul kembali. Seharian ini ia selalu menerorku, hingga terkuras semua tenagaku. Dengan terpaksa aku bangun di saat matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya. Aku harus memasak untuk bekal suamiku berangkat bekerja. Aku juga harus memasak untuk Mas Farhan dan anaknya. Pekerjaanku menjadi berkali-kali lipat setelah kepergian Mbak Sri. Dengan berat hati juga kuturuti permintaan suamiku untuk turut mengurus keperluan sehari-hari Mas Farhan dan anaknya. Semua untuk menghemat biaya daripada menyewa pembantu. Aku menyesal telah membuat nyawa Mbak Sri melayang. Semenjak kematiannya, aku selalu dibayang-bayangi perasaan bersalah. Aku terduduk lesu, pikiranku menerawang. Aku mengingat jelas hari-hariku saat Mbak Sri masih hidup. Walaupun ia sangat jutek kepadaku, tapi ia sangat mengasihi suamiku. Ia selalu mengantarkanku lauk ataupun sayur untuk dicicipi suamiku. Anaknya selalu setia mengantarkan ke rumahku. Ia pun rajin mengangkat pakaianku ketika hujan turun di saat aku tertidur. Walaupun setelahnya ia memarahiku, seperti tidak ikhlas membantuku. Dan banyak hal-hal baik lainnya yang tidak bisa kutampik, bahwa sebetulnya Mbak Sri emang orang baik. Hanya mungkin semua itu tertutup dengan rasa benci di hatiku. Ia harus aku akui, aku iri dengan Mbak Sri. Suaminya lebih mapan dan lebih ganteng dari suamiku. Caranya memanjakan Mbak Sri membuatku sakit hati. Mbak Sri selalu berkecukupan, apapun ia punya. Wajahnya pun terawat di usia yang sudah tidak muda, 40 tahun. Seharusnya banyak guratan dan keriput di mukanya, tapi tidak bagi dirinya. Ia masih sangat cantik, beda dengan diriku, yang ketika pergi kondangan pun hanya memakai bedak bayi saja, ditambah polesan lipstik. Belum lagi ketika pergi kondangan, emasnya penuh di sela-sela jari dan tangannya.
Beda dengan diriku yang hanya memakai perak, itu pun perak imitasi yang harganya puluhan ribu saja. Rasa iri dan dengki yang menjalar di hatiku membuatku buta akan sosok Mbak Sri yang selalu menolong dikala suamiku butuh. Ialah garda terdepan yang pasti datang membantu. Aku gelap mata. Sayangnya semua kini sudah terlambat. Mbak Sri sudah meninggal karena keegoisanku. Gara-gara perbuatanku, anak semata wayangnya harus kehilangan ibu tercintanya dan juga suami yang sangat mencintainya harus kehilangan istrinya. Semua gara-gara aku. Iya, aku. Setiap hari aku selalu teringat Mbak Sri. Di mana-mana yang kulihat Mbak Sri, aku mulai tak waras, tertawa sendiri dan menangis sendiri. Yang kusebut selalu nama Mbak Sri. Dek, kamu kenapa sih dek? Selalu menyebut nama Mbak Sri. Jawab dek, kondisimu semakin memprihatinkan, tanya Mas Haris. Aku tak mengerti apa yang dimaksud Mas Haris. Aku mulai tak dapat mencerna kata demi kata. Yang aku tahu di mana-mana ada Mbak Sri dengan wajah yang menyeringai. Itu ada Mbak Sri. Hehehe. Tunjukku seraya terkekeh. Apaan sih dek? Mbak Sri udah meninggal. Istighfar dek, mas mohon, pinta lelaki itu dengan sedikit memelas. Aku menatapnya heran, dan aku mulai lupa ia siapa. Lelaki itu menyodorkan sesuatu untukku. Prang! Seketika aku menepis piring itu. Piring itu pecah berserakan di lantai. Bagaimana mungkin aku memakan piring yang berisi dengan ratusan belatung bercampur cacing yang sedang menggeliat cantik? Apa itu? Gila, aku tak sudi makan belatung. Jijik! Teriakku marah. Apa sih dek? Itu nasi dengan lauk ayam goreng dan sayur kangkung sukaanmu, jawab lelaki itu. Aku seketika marah. Semua benda yang dekat denganku habis kubanting. Lelaki itu nampak histeris dan pergi meninggalkanku sendiri. Aku tak peduli. Dan di bagian ini, point of view Mas Haris. Sudah beberapa hari ini, Nisa istriku tak mau makan. Tak ada sesuap pun nasi masuk ke mulutnya. Dia selalu marah dan berteriak. Dan dia selalu menyebut nama kakakku, Mbak Sri. Aku semakin khawatir melihatnya menjadi sangat kurus. Semua upaya sudah kucoba, namun nihil. Nisa masih bungkam, tak jua membuka mulutnya. Nisa semakin tak terkontrol. Semua barang-barang yang ada di dekatnya pasti dibantingnya. Dia seperti orang gila. Lama-kelamaan aku semakin tak kuat. Ia seperti orang yang tak waras. Aku tak tahu apa penyebab istriku berubah seperti itu. Apa ada kaitannya dengan kematian kakakku? Aku pun tak tahu. Tapi Nisa selalu menyebut nama Mbak Sri. Aku mulai curiga. Bawa ke rumah sakit jiwa aja dek, tutur Mas Farhan menanggapi ceritaku tentang Nisa. Apa mas gak aneh melihat kelakuan Nisa mas? Dia selalu menyebut nama Mbak Sri mas, ujarku penasaran. Iya, aku juga merasa aneh. Kenapa Nisa selalu menyebut nama almarhumah istriku? Jawab Mas Farhan sambil matanya menerawang ke atas. Apakah ini ada kaitannya dengan kematian Sri ya? Memang aku merasa istriku meninggal dengan cara tak wajar. Lanjutnya, jadi mas menuduh Nisa yang membunuh Mbak Sri gitu? Kan mas tahu Mbak Sri meninggal karena sakit. Lah kenapa Nisa yang disalahkan? Aku mulai tersulut emosi. Tak terima dengan kata-kata Mas Farhan barusan. Bukan gitu dek, maksud mas. Tidak Mbak Sri, jangan. Tiba-tiba percakapan kami terhenti ketika mendengar suara teriakan Nisa yang menggema. Kami segera beranjak dan berlari kencang menuju suara Nisa berasal. Nisa! Astagfirullah! Seruku ketika melihat Nisa sudah tak berdaya dan tergeletak di lantai. Tangan kirinya tersayat dan mengeluarkan banyak darah. Tangan kanannya memegang pisau dapur. Ayo dek, segera kita bawa ke rumah sakit. Biar mas yang menyetir, kamu tunggu di sini, mas segera ambil mobil, seru Mas Farhan. Ia segera berlari keluar menuju mobilnya yang terparkir di halaman rumah. Kupeluk dan segera kugendong istriku menuju mobil Mas Farhan yang sudah berada di hadapanku. Dengan rasa khawatir kubawa ia menuju rumah sakit terdekat. Aku takut Nisa kenapa-kenapa. Di rumah sakit, Bapak, suami dari Ibu Delima Khairunisa? Tanya Bu Dokter ketika memanggilku memasuki ruangannya. Sepertinya ada hal serius yang ingin dikatakannya. Iya Bu, saya suaminya, jawabku sembari mengangguk. Maaf Pak,
Sepertinya Bu Anissa mengalami gangguan jiwa. Ia depresi, Pak. Kata-kata Bu Dokter bagaikan petir di siang bolong. Bagaimana ceritanya Nisa depresi? Sedangkan ia bahagia bersamaku. Bu Anissa tidak bisa dibawa pulang. Itu sangat berbahaya. Ia bisa menyakiti dirinya sendiri. Tutur Bu Dokter menjelaskan. Tapi Dok, apa penyebab istri saya depresi? Tanyaku heran. Saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang, Pak. Bisa jadi Bu Delima punya masalah atau rahasia yang ia pendam selama ini. Jelas Bu Dokter. Apa Bu Delima pernah bercerita dengan Bapak tentang masalahnya selama ini? Apa yang dia takuti? Atau ada benci dengan seseorang? Begitu, Pak. Lanjutnya. Tidak ada, Bu. Jawabku seraya menggeleng. Apa tidak ada jalan lain, Bu? Ujarku mengibah. Maaf, Pak. Bu Delima sudah dalam fase depresi berat. Jika ia tak dirawat, yang kami takutkan adalah nyawanya. Ia bisa saja melukai kembali dirinya sendiri. Atau bisa saja malah Bapak yang akan jadi korbannya. Jawab Bu Dokter tegas. Aku menghela nafas dalam-dalam. Dadaku terasa sesak. Aku seperti tercekat mendengar penuturan Bu Dokter. Baiklah, Bu. Jika itu yang terbaik untuk istri saya, jawabku pasrah. Aku melangkah gontai menuju ruangan tempat istriku dirawat. Ruangan yang berada di ujung rumah sakit. Ruangan isolasi yang hanya dihuni satu orang. Anissa ditempatkan di sana karena ia sangat agresif, suka melawan dan melukai petugas kesehatan. Suka berteriak dan menangis, ketakutan tanpa sebab. Kulihat istri tercintaku dari luar ruangan. Bagaimana ia dengan ganasnya melawan petugas yang ingin menyuapinya makan. Ia bersikukuh tak mau makan. Badannya yang dulu semok kini tinggal tulang, kurus dan tak terawat. Aku menatap dengan nanar. Hatiku berkecamuk. Apa yang sebenarnya terjadi dengan istriku? Mengapa semua ini bisa menimpaku? Ini terlalu membingungkan. Tanpa angin dan tanpa hujan, kehidupanku yang dulu bahagia mendadak penuh dengan derai air mata setelah Mbak Sri berpulang. Berpikir sekeras apapun, aku tak menemukan jawaban. Dengan segenap kekuatan yang masih ada, kupaksakan langkahku menuju istriku yang masih mengamuk. Sabar sayang, sabar. Ku coba menenangkan Nisa yang tak terkendali. Siapa kamu? Apa maumu? Ujarnya marah seraya melotot penuh kebencian. Hatiku hancur melihat istriku yang tak mengenaliku. Ia benar-benar lupa terhadapku. Ini Mas sayang, ayo sayang makan. Mas sayang adik. Jawabku menahan bulir-bulir bening yang hendak tumpah di sudut mata. Prang. Pergi dari sini, aku tak mau makan. Jijik, beraninya kau memberiku cacing dan belatung. Teriak Nisa seraya menepis piring yang ku sodorkan untuknya. Ampun Basri, ampun. Haha. Aku benar-benar terkejut melihat sikap Nisa yang begitu membingungkan. Sebentar menangis histeris dan dalam hitungan detik sudah tertawa bahagia. Iya, akhirnya aku menyerah pada keadaan. Nisa memang sudah berubah. Ia bukan Nisa yang ku kenal. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Dan tahun pun telah berganti. Tak terasa sudah 1 tahun Nisa dirawat. Kondisinya kini sangat memprihatinkan. Selang terpasang di sekujur badan. Harapan hidupnya semakin tipis. Tinggal menunggu keajaiban ilahi. Aku masih setia menanti, menunggu harapan yang tak pasti. Aku ingin Nisa seperti dulu lagi, bercanda dan tertawa hingga kami tua nanti, bersama dengan kebahagiaan yang hakiki. Aku terhenyak ketika mendengar dering handphone selulerku. Kulihat di layar handphone panggilan berasal dari rumah sakit yang merawat istriku. Diangkat segera panggilan masuk itu. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam. Iya saya sendiri. Maaf Pak, kami mau mengabarkan kondisi Bu Delima yang semakin menurun. Sebaiknya Bapak segera kemari. Baik, saya akan segera ke sana. Telepon segera kututup. Aku pun bergegas pergi menuju rumah sakit. Gundah gulana memikirkan nasib istri tercintaku. Sampai di rumah sakit, kakiku seketika kaku begitu aku melihat dengan jelas kondisi Nisa. Wanita yang kucintai kini terbaring lemah tak bergerak. Nafasnya tersengal.
Semua benda yang terpasang sudah dilepas atas permintaannya sendiri. Lututku terasa lemas. Aku benar-benar tak bertenaga. Tiba-tiba Nisa membuka mata dan melihatku dengan sayu. Tatapannya, tatapan cinta yang lama tak kulihat, kini terpancar indah di matanya. Aku rindu tatapan itu. Mas ini mas, ujarnya pelan dengan susah payah berusaha memanggilku seraya melambaikan tangannya. Ada rasa bahagia melihatnya sudah mengingatku. Keajaiban yang ditunggu akhirnya tiba. Aku mendekat dengan cepat. Ku genggam tangannya kuat. Tangannya terasa dingin. Mas, adik mau jujur. Maafkan adik mas. Adik harus membongkar rahasia ini. Rahasia yang menyiksa adik selama ini. Adik sudah tidak sanggup mas memendam ini. Adik rasa adik gak bisa lama-lama. Adik akan pergi dengan tenang mas, ujarnya dengan susah payah. Nafasnya semakin tersengal. Adik jangan ngomong gitu. Mas ndak bisa tanpa adik. Mas sayang dan cinta adik, jawabku sembari menciumi tangannya. Mas, adiklah yang sudah menyuruh dukun untuk meneluh Mbak Sri. Adik sakit hati mas. Mbak Sri selalu mengganggu adik. Sudah mati pun ia tetap ganggu adik mas, ujarnya lemah. Denyut nadinya semakin lemah. Astagfirullah dik, jawabku histeris. Aku tak tahu harus marah atau harus memaafkan melihat kondisi istriku yang semakin lemah. Belum sempat ku jawab, kulihat Nisa memegang dadanya. Ia semakin sulit bernafas. Tak lama ia pun menutup matanya. Aku hanya bisa memeluknya erat. Tak tahu harus berbuat apa. Dokter! Teriakku kencang. Dokter dan para perawat segera berdatangan. Mereka dengan sigap mencoba menolong Anissa yang tak bergerak. Namun semua percuma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maafkan kami pak. Jiwa istri bapak sudah tak dapat kami tolong, ujar dokter kemudian. Anissa! Tubuhku seketika lemas. Aku harus merelakan istriku pergi dengan semua misteri yang ia ungkap untuk terakhir kali. Aku tak tahu harus memaafkan ataupun harus bersedih. Hatiku berkecamuk. Aku mencintai Anissa sepenuh hati, tapi sungguh tak kusangka ia setega itu. Bagaimanapun Mbak Sri adalah kakakku. Aku pun hanya bisa pasrah. Apapun yang terjadi dahulu, aku coba memaafkan. Semoga istriku bahagia di sana. Cerita ini selesai, tamat. Semoga teman-teman bisa mengambil atau memetik hikmah dari kisah ini ya. Hati-hati dengan penyakit hati. Kendalikanlah, jangan sampai membrutal. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk penulisnya, yaitu Kak Ratna Dewi Lestari, dan tentunya makasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Saya pamit ya. Jangan lupa mampir ke channel Cadangan Admin juga ya. Itu di layar akhir ada, tinggal disentuh saja. Nanti akan langsung otomatis masuk ke channel tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Alhamdulillah.